Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan Orde Baru. Apa saja keberhasilan Orde Baru? Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan pemerintahan yang berlangsung cukup lama, sekitar 30 tahun. Sepanjang itu, pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang sosial budaya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Orde Baru lahir dari adanya kekacauan politik dan ekonomi pada akhir masa demokrasi terpimpin. Pada masa itu, pemerintahan Presiden Soekarno telah mengalami kegagalan, baik dalam bidang politik, yaitu mempertahankan keseimbangan politik antar kekuatan politik yang ada maupun dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan rakyat. Sejarah mencatat bahwa Soeharto dan Orde Barunya telah berhasil dalam berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, perhubungan dan transportasi, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Prestasi dan keberhasilan tersebut juga diakui oleh dunia internasional. Misalnya, FAO yang merupakan Badan Pangan Dunia pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto atas keberhasilannya dalam mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an. Demikian pula dengan Bank Dunia yang pernah memuji-muji Indonesia atas tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,75 per tahun pada tahun 1980-an awal. Sehingga Indonesia mendapat julukan macan Asia. Tetapi, sejarah juga mencatat Orde Baru telah melahirkan ketimpangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih serius adalah mematikan demokrasi, di mana hak rakyat dikebiri dan suara mereka dipasung. Selama 32 tahun, pemerintahan Orde Baru tercatat sejumlah keberhasilan penting yang diakui oleh dunia internasional. Yang pertama adalah peningkatan angka melek huruf dari 40% sampai 90%. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan kesempatan di bidang pendidikan dengan adanya program wajib belajar. Melalui program tersebut, pemerintah mendirikan banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia melalui instruksi presiden atau Inpres. Yang kedua, pengendalian inflasi. Pada masa Orde Baru, tercatat inflasi berada di sekitar di bawah 10% per tahun dengan nilai rupiah yang relatif stabil. Tingkat inflasi yang relatif stabil dan terkendali mengakibatkan rakyat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, peningkatan produksi padi melalui revolusi hijau. Revolusi hijau telah menaikkan produksi pangan menjadi cukup signifikan. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan beras dan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia. Melalui revolusi hijau, Indonesia berubah dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara pengekspor beras. Yang keempat, pengendalian harga 9 bahan kebutuhan pokok atau sembako. Pemerintah Orde Baru berhasil melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. Sepanjang Orde Baru, tidak terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok yang signifikan. Pengendalian sembako antara lain dilakukan dengan adanya lembaga pertanian seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog. Yang kelima, pengembangan infrastruktur transportasi. Pemerintah Orde Baru membangun berbagai infrastruktur transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Pengembangan infrastruktur transportasi tersebut mendorong peningkatan mobilitas penduduk antar daerah
dan antar pulau sehingga mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru pernah mencapai hingga 7,7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini terjadi pada tahun 1970-an sebagai akibat dari adanya peristiwa oil boom, yaitu ketika pendapatan pemerintah di sekitar sektor migas meningkat pesat sebagai akibat dari lakunya minyak Indonesia di pasar global. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.